Baik, Pak Kasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Kasan? Alhamdulillah kabar hari ini cukup baik Pak, sehat dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari, baik tugas sebagai seorang guru maupun tugas nanti setelah pulang dari sekolah sebagai seorang suami Pak. Oh, luar biasa, Ya, alhamdulillah, iya luar Pak. biasa Pak Kasan. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya tentunya. Tapi ini saya amati pada hari ini Bapak kelihatan bersemangat Pak, tetapi tidak seceria biasanya Pak. Semangat tetapi tidak seceria biasanya. Kenapa ini Pak? Boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Iya betul sekali Pak Rujito, walaupun saya terlihat ceria, bahagia, tetapi sebenarnya ada beban yang sedang saya pikirkan Pak. Jadi saya sedang ada sebuah persoalan Pak dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Oh, iya 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 iya. Apa Pak Kasman pada hari ini nih ada waktu untuk ya mungkin sekedar berbincang begitu Pak, mengenai permasalahan Bapak terkait dengan keluh kesah yang Bapak rasakan? Nah betul Pak, hari ini saya sedang tidak ada jam pembelajaran, jadi Mmm, saya punya waktu dan ini saya berterima kasih sekali kepada Pak Rujito bisa ngobrol. Apakah Pak Rujito punya waktu untuk berbicara dengan saya terkait dengan persoalan yang sedang saya hadapi, Pak? ya alhamdulillah kita sedang kosong pembelajaran, eee, bisalah kita ngobrol-ngobrol dulu Pak, terkait dengan permasalahan Bapak mungkin seperti itu Pak. Jadi Baik, begini. gimana Pak Kasman monggo? Jadi begini Pak, persoalan yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini itu begini Pak, jadi dalam proses pembelajaran saya di kelas, ada beberapa siswa itu yang tidak seolah-olah kurang termotivasi Pak dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi dia kayak seolah-olah asik dengan dunianya sendiri. Jadi tidak Mmm, tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas bersama saya, Pak. Nah, ini saya yang menjadi persoalan saya adalah itu, Pak. Jadi sehingga membuat saya itu apa ya, terlalu selalu kepikiran, Pak, selalu kepikiran kenapa anak ini seperti ini, kok padahal yang lain itu terlihat senang, enjoy, tapi kenapa, siswa kok yang ini kok seperti itu. Nah, itu persoalannya, Pak. oh, oke Pak Hasan. Iya, Itu permasalahan Bapak ya. Jadi ada, iya, beberapa siswa yang motivasinya terhadap pembelajaran itu masih kurang begitu ya, Pak. iya betul, Nah, Pak. itu menjadi suatu permasalahan dari Bapak Hasan sendiri. Iya. Eee, Namun kira-kira ini pada pembicaraan hari ini nih, apa yang bisa diharapkan Pak ini, setelah kita nanti Nah pembahasan pembicaraan hari ini nih? nah harapan saya setelah, ngobrol, berbicara dengan Pak Rujito itu, saya mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan ini, Pak. Biar Mmm, nanti proses pembelajaran yang selanjutnya itu berjalan lancar dan semua siswa itu bisa senang dalam mengikuti pembelajaran saya, terutama saya sendiri adalah guru bahasa Indonesia gitu Pak, yang punya beban memberikan pengajaran tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu Pak. wah luar biasa sekali Pak Hasan ya Ya, ini ya. Itu juga membantu siswa tentunya akan mencapai pada tujuan ya untuk pembelajarannya begitu. iya Pak. Baik, kira-kira, masih ada lagi Pak yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Ya, saya pengen mendapatkan solusi-solusi juga terkait dengan persoalan yang sedang saya hadapi, Pak. Baik Pak, ya tadi sudah disampaikan Bapak ya bahwa di kelas itu ada beberapa siswa yang kurang termotivasi belajar begitu ya Pak? Iya, betul, Pak. Sehingga itu kan, bagi kita seorang guru tentunya menjadi suatu masalah. Betul, Nah, Pak, betul. baik Pak.
menurut Bapak sendiri, bagaimana sih idealnya untuk pembelajaran di kelas yang ideal bagaimana menurut Bapak? Pembelajaran yang ideal menurut saya itu adalah ketika proses pembelajaran dimulai itu semua siswa itu merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Eee, Artinya tidak ada siswa yang merasa sedih atau merasa tidak ingin mengikuti, jadi semuanya dalam situasi yang senang, Pak. Kalau semua siswa senang itu artinya dia termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran saya. Nah, itu ideal bagi saya seperti itu, Pak. Jadi, anak senang. Nah, dengan senang semua, artinya pembelajaran berjalan dengan baik. Jadi kita tinggal Mmm. fokus pada materi pembelajaran, bukan membagi dua fokus, mengatasi persoalan. Oh iya betul sekali Pak, kalau siswanya semuanya memperhatikan kemudian artinya itu termotivasi dengan baik kan, siswa akan menjadi artinya itu pembelajaran pun akan berlangsung dengan baik, tentunya Iya seperti itu betul, ya Pak Pak. Hasan ya? Nggih, Pak, seperti itu, Pak, betul, Pak. Iya, oke 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 Pak Hasan. Lantas, apakah yang selama ini sudah dilakukan Bapak ini untuk membuat bahwa siswa itu semuanya bisa untuk termotivasi, kemudian menjadi pembelajarannya ideal begitu Pak? Saya sebenarnya melakukan pengamatan, Pak. Jadi saya sudah melakukan beberapa tahap untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi, saya mengamati, apa ya, mungkin proses pembelajaran atau metode yang saya lakukan itu mungkin kurang menarik. Dalam hal ini adalah tidak bisa menghipnotis semua siswa. Jadi Mmm. tidak bisa 100% menghipnotis anak untuk, cocok dengan metode pembelajaran saya. Jadi saya melakukan pengamatan seperti itu, barangkali gaya belajar anak itu mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, itu saya melakukan supaya menelusuri penyebabnya. Nah, setelah saya menelusuri penyebab seperti itu, nah saya berusaha, Pak, saya akan berusaha untuk menyajikan metode pembelajaran yang lebih baik lagi, mungkin dengan menggunakan media pembelajaran yang bisa diterima oleh seluruh siswa, harapannya ya, bisa mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid tentunya, Pak. Karena kita mau tidak mau harus, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya dengan cara itu melakukan evaluasi, dari metode yang sudah kita lakukan, oh ternyata ada yang masih kurang semangat, berarti nah saya akan mencoba untuk menggunakan metode dan, media yang lainnya, Pak, begitu. Wah, luar biasa sekali sebenarnya itu ya Pak Hasan ya, sudah dilaksanakan seperti itu, sehingga tentunya tadi murid sudah diberi dengan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang bervariasi juga, itu Betul sudah ya, luar Pak. biasa sekali. Nah, dari, kegiatan selama ini kira-kira Pak Hasan di rentang berapa ya Pak, kalau angka 1 sampai 10 itu untuk pembelajaran di kelas yang menggunakan pembelajaran secara tadi, bervariasi tadi Pak? Saya kalau menilai rentang nilai pembelajaran yang sudah saya lakukan, dengan metode media belajar yang bervariasi, rentang antara 1 sampai 10 saya berada di rentang nilai 9, Pak. Alhamdulillah, Ya, iya karena luar saya biasa. melihat, ternyata setelah saya melakukan perubahan metode dan media pembelajaran itu, dari hasil penelusuran-penelusuran penyebab-penyebab anak tidak termotivasi, ternyata saya menemukan metode yang pas untuk, bisa diterapkan dan bisa diterima oleh seluruh siswa. Oke Pak. Ya itu rentang yang cukup bagus sekali ya untuk di angka 9 itu, ya semoga nanti sih apakah di akhir setiap pembelajaran bisa mencapai nilai, rentang di maksimal begitu Pak? Iya, saya, dalam setiap pembelajaran itu, jujur saja saya tidak bisa secara maksimal setiap proses itu di level 9 itu tidak. Mungkin kadang-kadang di level 8 gitu. Jadi itu rentang saya antara 8 dan 9. Jadi,
Untuk mencapai rentang 10 itu bagi saya belum bisa atau belum mampu, Pak. Jadi rentang saya antara 8, ada juga di rentang nilai 9, begitu, Pak. Iya. Itu. Ada kendala selain, sehingga tidak mampu atau tidak mencapai di nilai maksimal, Pak? Bisa Ya, diceritakan, Pak? kendala yang saya alami itu adalah dengan gaya-gaya proses pembelajaran yang berbeda. Kemudian materi yang saya sampaikan itu kan terdiri dari beberapa bab, ya. Jadi Mhm, kadang-kadang pada bab ini satu, metode dan media yang saya lakukan ini cukup menarik, berhasil sampai mmm, mencapai di rentang 9. Tapi ketika berganti bab baru, gitu ya, kadang-kadang metode dan media yang saya terapkan kadang-kadang belum pas, sehingga kadang-kadang tidak bisa mencapai di level 9, baru di level 8. Apalagi kendala yang saya alami itu adalah ketika proses pembelajaran sudah berjalan, tiba-tiba di sekolah itu ada sebuah kegiatan, kegiatan untuk mhm, para siswa yang dalam jangka misalkan ada perlombaan yang dilaksanakan dalam waktu 1 minggu. Nah, ketika proses pembelajaran setelah lomba-lomba itu, jadi tidak bisa mencapai level 9 karena anak itu seminggu yang lalu itu happy dengan kegiatan-kegiatan sekolah, perlombaan. betul. Tiba-tiba mengikuti proses pembelajaran. Jadi belum full, Pak, belum 100%. Jadi mengembalikannya itu kadang-kadang saya mengalami kesulitan. Oh iya, Pak, betul itu kan biasanya di setiap sekolah kegiatannya banyak juga begitu ya, Pak, Iya, untuk betul, kegiatan Pak. Iya. lomba-lomba. Nah, terkait dengan tadi, Pak, yang tadi sudah Bapak sampaikan, saya, menggarisbawahi terkait dengan, tadi kegiatan yang, siswa itu kemudian terganggu adanya kegiatan lomba-lomba, Pak. Nah, Iya. ini menurut Bapak sendiri ini, bagaimana caranya nih, Pak, untuk, apa yang dilakukan Bapak ketika banyak lomba tetapi siswa juga tetap harus diajar dengan baik, itu bagaimana, Pak? Nah, maka trik yang saya lakukan ketika saya sudah menilai di rentang levelnya hanya 8, maka saya harus bisa mengembalikan kondisi mood siswa. Yaitu maka saya menciptakan proses pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan melakukan menerapkan itu pembelajaran sosial emosional. Jadi apa ya, mengkondisikan emosional siswa dulu. Yaitu dengan cara ada game atau permainan tapi yang sifatnya adalah melatih konsentrasi biar anak itu fokus dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi apa ya, kemudian saya juga menerapkan teknik stop, Pak. Jadi saya sedikit melakukan meditasi sebelum proses pembelajaran berjalan agar anak itu bisa fokus gitu, Pak. Jadi dengan melakukan ice breaking, kemudian menggunakan teknik stop dan meditasi, Pak. Itu trik yang saya lakukan untuk mengembalikan mood siswa. Oke, Pak Hasan luar biasa sekali ya. Dari permasalahan Bapak sendiri tadi beberapa hal, pertama yaitu ada kurang motivasi siswa dalam pembelajaran, Betul. terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hmm. Dan Bapak, yaitu akan berencana, kalau tidak salah tadi ada apa yang akan dilakukan di antaranya adalah membuat model pembelajaran serta media pembelajaran secara bervariasi, begitu ya, Ya, Pak? betul, Pak, betul. Itu yang akan dilaksanakan Yang oleh ya, Bapak nanti, itu begitu kan. Kemudian juga Bapak, melaksanakan juga kegiatan seperti, pembelajaran sosial emosional, dengan menggunakan game dan game, sebagainya sehingga nanti akan lebih pada meningkatkan motivasi belajar kembali siswa yang, semisal kemarinnya mengikuti kegiatan lomba dan sebagainya, begitu, betul, Pak. Pak. Nah, Oke. ini dari, eee rencana-rencana Bapak ini kira-kira, eee, a akan dilaksanakan, kapan ya Pak ini untuk bisa kegiatan tersebut bisa dijalankan begitu, Pak? Eee, Tentu saja akan saya lakukan secepat ini, Pak. Insya Allah dalam minggu ini itu akan saya laksanakan, karena kita harus karena proses pembelajaran itu kan dilakukan setiap hari. Jadi kalau saya menunda-nunda, Mhm.
nanti kasihan juga anak yang itu masih bermasalah. Jadi saya harus segera menyelesaikan, dan minggu ini akan saya laksanakan rencana-rencana yang sudah saya buat. Harapannya tadi siswa-siswa yang kurang termotivasi itu akan berubah, merasa senang dan merasa tertarik, bahkan kehadiran saya itu bisa ditunggu-tunggu oleh mereka, Pak, untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi secepatnya akan saya lakukan dalam minggu ini, Pak. Oke, itu luar biasa sekali Pak Hasan. Eee, tentunya ini rencana yang sangat baik. Nah, apakah di, rencana ini Bapak memerlukan bantuan dari orang lain atau bagaimana supaya, di situ ada benar-benar dilaksanakan begitu Pak untuk rencana yang Bapak akan laksanakan? Eh, tentu saja saya membutuhkan dukungan dan bantuan dari bapak atau ibu guru yang lain. Nah, ini terutama saya itu butuh bantuan dari rekan sejawat sesama guru bahasa Indonesia terkait dengan apa yang akan saya lakukan. Jadi saya melakukan kolaborasi, meminta masukan, saran dari apa yang akan saya lakukan. Jadi saya juga butuh masukan dari orang lain, terutama ini dari rekan sejawat sesama guru bahasa Indonesia, Pak. Begitu. Oke, berarti Bapak, selain membuat rencana sendiri mungkin ada selain bantuan dari orang lain, mungkin ada yang bisa membantu lagi selain itu, Pak? Ada? Tentu saja harus ada dukungan juga dari kaitannya sarana dan prasarana, Pak. Oh, Karena betul betul. eh, metode atau media atau pembelajaran selain dukungan dari rekan sejawat, sarana dan prasarana juga sangat penting. Misalkan sarana jaringan internet. Sarana jaringan internet itu sangat saya butuhkan. Kemudian apa? Ada proyektor, ada LCD. Karena ini akan biar Mhm, proses betul. pembelajaran itu menarik, Pak. Jadi saya butuh dukungan juga dari sarana dan prasarana dari sekolah gitu, Pak. Baik, Pak Hasan, itu ya rencana Bapak yang akan Iya, dilaksanakan, berarti paling tidak nanti minggu depan mungkin ya, Pak, atau bagaimana siap, Pak. untuk Iya, bisa akan saya laksanakan di dilaksanakan minggu depan. dan tentunya semoga itu bisa berjalan dengan baik dan Amin, amin. kita nanti akan bisa untuk apa ya, berbincang lagi sejauh mana sih Pak Hasan menerapkan pembelajaran yang tadi itu, yaitu untuk, bisa memotivasi murid untuk bisa belajar dengan baik, begitu Pak, menggunakan media pembelajaran dan juga alat peraga yang bervariasi, begitu kan ya Pak? Betul, Leo, Itu betul, untuk betul. untuk rencana ke depannya. Kemudian di situ juga Pak Hasan tadi menyampaikan, ada teman-teman yang bisa untuk membantunya, ada teman sejawat dan juga mungkin, yang lainnya untuk bisa supaya Pak Hasan itu melaksanakan kegiatan tersebut dengan tentunya dengan baik pula. Betul, Pak. Kemudian, selain itu juga ada, alat peraga apa tadi, LCD dan sebagainya ya, Iya, yang itu bisa sarana. diperlukan untuk sarana prasarana di dalam pembelajaran yang akan Pak Hasan, gunakan begitu kan, Kak? Betul, Pak, betul. Baik Pak Hasan, dari pembicaraan ini, kira-kira Pak Hasan sudah bagaimana ini perasaannya? Alhamdulillah, Pak, setelah berbicara dengan Pak Rujito, perasaan saya itu yang awalnya senang dan bahagia dan sekarang menjadi lebih senang dan lebih bahagia karena beban Alhamdulillah. perasaan, beban pemikiran atau persoalan yang sedang saya hadapi itu bisa dibicarakan dengan Pak Rujito, dan alhamdulillah saya bisa menemukan solusi-solusi dari persoalan saya yang insya Allah akan saya lakukan dengan penuh komitmen apa yang sudah akan saya rencanakan, dan insya Allah perasaan saya sekarang sudah lebih lega, Pak. Gitu. Alhamdulillah, ya semoga nanti Pak Hasan bisa, mengajar lagi dengan lebih suasana dengan hati yang senang dan nyaman gitu ya, Pak? Betul, Pak, betul. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Hasan, eee, untuk pembicaraan kita pada pada hari ini semoga sudah ada solusi begitu ya, Pak? Iya, Ya Pak, nanti sudah ada kita solusi ya. akan bertemu lagi pada minggu depan untuk bagaimana kita berbicara mengenai bagaimana sih, yang sudah dilakukan oleh Pak Hasan pada pertemuan berikutnya. Mungkin seperti itu, Pak.
Iya, terima kasih Pak Rujito atas penguat-penguat yang diberikan Pak Rujito untuk saya. Semoga kita bisa mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD, karena bagaimanapun itu adalah tugas kita sebagai seorang guru memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan waktu dari Pak Rujito. Mohon maaf Pak Rujito, barangkali saya mengganggu aktivitas atau waktu istirahat Pak Rujito. Sama-sama Pak Hasan, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Pak Ya, di minggu depan. Oke. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Pak? Lanjut ya, langsung. Lanjut saja. Iya, rekamnya Oke, ya. apa ini rekamannya dimatikan dulu Pak? Kapan lanjut ya? Matikan dulu Pak. Saya kurang tahu ini. Matikan dulu kayaknya Pak. Ya. Tapi otomatis sudah tersimpan ya? Nah, gue Pak. Saya ini apa lanjut Pak? Lanjut nggak apa-apa ya? Nanti bisa dipotong lah kalau mau itu. Oke ya. Siap Pak, Ya, saya ya. siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ulangi Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Rujito. Waalaikumsalam Pak Hasan. Bagaimana Pak Rujito kabarnya hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, semoga kita memang selalu dalam kondisi baik dalam setiap hari sehingga kita tentu saja bisa melakukan rutinitas dan aktivitas kita sebagaimana mestinya, tentu saja dengan penuh tanggung jawab gitu ya. Pak Amin Pak. Rujito, kita kan sering bertemu gitu ya Pak. Betul Saya Pak. kok tadi pas bertemu dengan Pak Rujito pas di depan ruang kepala sekolah, saya melihat Pak Rujito kayak ada sebuah beban persoalan gitu. Jadi karena saya melihat biasanya begitu ceria, tapi kok tadi agak berbeda gitu Pak. Apakah Pak Rujito ada persoalan? Betul Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Apakah Bapak mau ini ketika saya mau bercerita begitu Pak? Oh, siap Pak. Ya, saya ada yang bisa saya bantu Pak Rujito dalam persoalan yang sedang dihadapi oleh Pak Rujito. Ini terkait masalah saya sendiri sebenarnya Pak. Oh, masalah apa Pak Ada Rujito? kaitannya dengan walaupun ada kaitannya dengan pembelajaran maupun dengan sekolah ya Pak, tapi itu lebih kepada masalah sendiri sebenarnya seperti itu Pak. Oh, betul ya Pak. Oke, kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan ini, gitu ya, apa yang Bapak harapkan, gitu Pak, ke depannya nanti? Ya semoga ada apa ya Pak, cara bagaimana supaya saya itu bisa keluar dari permasalahan saya itu seperti itu Pak. Oh, gitu. Nah, oke. Nah, baik Pak Rusito, memangnya masalah yang lebih detail itu apa Pak kaitannya dengan di sekolah atau tugas lain itu? Sebenarnya coba ceritakan dulu masalahnya seperti apa Pak? Ya baik Pak Hasan, terima kasih waktunya ya sudah mau ibaratnya saya bercerita terkait dengan permasalahan saya Pak. Ya. Itu masalah terkait dengan tugas yang begitu banyak Pak yang saya hadapi Pak. Mohon maaf saya itu apa ya ini berada di beberapa organisasi Pak yang Oh, menuntut untuk semuanya bisa dijalankan begitu Pak. Di antaranya yaitu ada di koperasi, ada di pramuka, ada di KKG, juga yang lainnya di PPD di desa begitu Pak. Itu cukup mengganggu saya ataupun menjadi masalah saya begitu Pak. berarti persoalannya itu adalah Pak Rujito masih mengalami kesulitan dalam memanajemen waktu gitu Pak. Nah, kemungkinan itu Pak, betul Pak. Gitu, Iya, ya. itu Karena itu itu. tugasnya kan banyak ya, ada sebagai seorang guru, kemudian di Betul, organisasi-organisasi gitu ya, sehingga dalam manajemen waktu itu merasa kesulitan gitu ya Pak. betul Pak, Ya, karena betul. memang aktivitasnya sangat baik gitu ya Pak. Mhm. Nah,
Kira-kira eh, Pak Rujito sudah dari persoalan seperti itu, gitu ya. Pak Rujito kira-kira akan melakukan apa agar persoalan itu bisa diselesaikan? Ya, itu kan banyak kegiatan ya Pak ya yang Iya, saya alami ataupun saya ikuti di baik di organisasi maupun di sekolahan. iya, Yang saya lakukan untuk selama ini sih saya mengikutinya dengan semuanya saya ikuti gitu Pak. Kemudian juga sebisa mungkin bisa melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan baik begitu Pak. berarti Pak Rujito itu apa ya, mencoba untuk melihat prioritas ya Pak ya, melihat prioritas mana prioritas yang diutamakan, kemudian mana prioritas yang bisa diselesaikan nanti gitu ya, sehingga walaupun apa kegiatannya banyak tapi semuanya bisa diselesaikan. Nah itu sudah bagus Pak, sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pak Rujito seperti itu, karena kita tidak boleh meninggalkan salah satu karena semuanya penting ya Pak ya. Penting Pak, betul. Penting ya, kalau tidak Betul. penting mungkin tidak akan Bapak Hmm, ikuti ya Pak. betul, Nah, ya betul, betul, karena betul. itu juga apa kita itu sebagai manusia mungkin makhluk sosial, jadi memang harus Hmm, apa ya, bersosialisasi dengan orang lain atau kegiatan-kegiatan yang lain juga gitu Pak. betul Pak. Nah, baik Pak Rujito. Nah, kalau menurut Pak Rujito sendiri, kondisi idealnya itu seperti apa, Pak? Sebagai apa seorang guru dengan banyak aktivitas yang seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Hasan. Sebenarnya sih itu kan kegiatan saya yang tadi sudah sampaikan Pak Hasan itu betul sebagai sarana untuk saya juga pengembangan diri dan sosialisasi dengan orang lain begitu Pak. Betul ya. Yang saya selama ini saya lakukan sih sebenarnya ya eh, saya tetap harus bisa memanage waktu dengan baik Pak. Memanage Oh, waktu dengan baik untuk prioritas mana yang harus saya ikuti dulu untuk kegiatan semisal ada yang kadang tumpang tindih ya Pak karena jadwalnya mungkin iya. bentrok atau sama itu saya harus betul skala prioritas terlebih dahulu begitu Pak untuk melaksanakannya sehingga kegiatannya tetap bisa diikuti tanpa ada yang kemudian dikorbankan begitu Pak. Itu Pak. Ya, oke, itu sudah cukup baik ya Pak Rujito, bisa memanajemen waktu dan melihat skala prioritasnya gitu ya Pak. Nah, Miss, kan tadi sudah Pak Rujito sudah bagus membuat manajemen waktu. Nah, kira-kira dalam melaksanakan manajemen waktu itu Pak Rujito itu melakukan apa? Apakah sudah membuat misalkan kayak daftar rencana atau Hmm. membuat rangkaian jadwal itu, apakah melakukan seperti itu, Pak? Ya Pak, paling ini yang perlu saya lakukan Pak, yaitu saya akan membuat saja untuk jadwal secara pribadi begitu Pak. Oh iya, oke. Pribadi mungkin saya akan catat nanti di lembar atau diketik saya saja nanti biar nanti bisa saya ingat mungkin seperti itu ya Pak. Iya, Mungkin betul. akan saya catat kegiatan tiap harinya apa saja untuk supaya tadi organisasi juga bisa jalan, sekolah juga jalan, mengajar pun tetap jalan begitu Pak. Iya, Itu betul. Jadi sebagai media untuk mengingat ya Pak ya, mengingat ya karena mengingat. banyak aktivitas kalau sudah terjadwal itu kan mungkin akan tersistem ya Pak ya. Jadi jam ini melakukan ini, kemudian berikutnya melakukan apa itu sudah ada gitu. Apakah dengan kira-kira dengan manajemen diri atau manajemen itu apakah sudah berhasil atau belum Pak? Ya untuk selama ini kemungkinan sih untuk saya sendiri konsistennya sebenarnya Pak yang kurang kurang ada Pak. Artinya Oh, baik. konsisten dalam melakukan eh, tadi apa ya kegiatan yang sesuai jadwal, tetapi saya kurang konsisten dalam melaksanakan ini Pak. Oh, Ya, betul semisal ya. harusnya semisal hari Senin itu saya mengerjakan tugas yang dari organisasi apa ini misal koperasi, tetapi saya
tidak melaksanakan. Itu mungkin Ya, begitu, Pak. Jadi saya kurang konsisten dari diri berarti sendiri begitu, Pak. oh, oke. Nah, dengan melihat seperti itu, kalau Pak Rujito menilai rentang angka antara 1 sampai 10 gitu ya, eh, seberapa sih tingkat keberhasilan yang menurut Pak Rujito sudah bisa dilakukan kalau Pak Rujito menilai diri sendiri antara rentang nilai dari 1 sampai 10 itu, Pak? Baik, Pak Hasan, untuk rentang nilai untuk saya masih paling ini di nilai antara 6,7 lah, Pak, begitu, Pak. Oh, 67. 6,7 ya, karena mohon maaf belum belum bisa maksimal begitu, Pak. Jadi masih di 6,7 begitu. Oke, berarti masih di 6 dan 7 gitu 7. ya, Pak. Nah, oke, dengan melihat itu ya, rentang nilainya masih di level antara 6 dan 7 7. gitu ya, Pak. Nah, Mhm. tentu saja Pak Rujito kira-kira ingin meningkatkan rentang nilai itu apa tidak, Pak? Wah, kepengen sekali, Pak. Pengen Nah, sekali. ya, oke, tentu ya karena 6 dan Mhm. 7 mungkin masih kurang ya, Pak ya. Betul, Nah, Pak, betul. Pak Rujito tentu saja mempunyai keinginan untuk meningkatkan rentang nilai tersebut mungkin dari 67 mungkin menjadi 78 atau Ya, 89 ya. Nah, betul, Pak. kira-kira untuk meningkatkan rentang nilai itu apa yang akan Pak Rujito lakukan? Saya akan lebih itu ya, Pak, berarti ya, lebih tadi komitmen terhadap manajemen waktu, Pak. Manajemen Ya, waktu saya akan lebih saya, apa ya, atur kembali, biar semua kegiatan saya bisa terlaksana dengan baik. Untuk kemudian yang kedua mungkin, program dari yang tadi saya lakukan itu, program-program itu, saya jadwalkan ulang mungkin begitu, Pak. Saya jadwalkan ulang, hmm, biar nanti saya tidak lupa, begitu, Pak. Kemudian saya catat juga mungkin semuanya di laptop maupun juga di nanti untuk ditempel di tembok begitu ya, tembok kamar oh mungkin, ya, biar biar saya nanti selalu ingat dengan tulisannya mungkin yang menarik begitu, Pak. Gitu, ya, sehingga nanti oke. saya akan sampai pada level terbaik atau idealnya untuk kegiatannya bisa berjalan dengan sempurna, baik begitu, Pak. Oke, nah, luar biasa sekali apa yang rencana yang akan Pak Rujito lakukan dalam rangka lebih baik lagi, kemudian meningkatkan rentang nilai ketika menilai diri sendiri Ya, ya Pak ya. betul, Nah, Pak. bagus, semoga berjalan lancar itu ya Pak. Apalagi Amin, tadi bagus amin. juga karena kita memang kadang-kadang perlu butuh pengingat ya Pak ya. Dengan Betul, Pak. mungkin di Betul, laptop Pak. ada, di tembok ada, mungkin di Mhm, meja ada. Jadi kita betul. akan tahu aktivitas kita itu nanti apalagi setelah ini tuh apa Mhm. gitu ya Pak. Nah, dalam proses menjalankan rencana tersebut itu ya, kira-kira apakah Pak Rujito membutuhkan bantuan dari orang lain Pak untuk melakukan rencana tersebut Pak? Sangat butuh, Pak, sangat Hmm, butuh. Karena saya tadi ketika mungkin banyak tugas itu kadang lupa, walaupun sudah ada kertas yang sudah ada catatan di tembok dan sebagainya, ataupun di laptop, saya tetap perlu untuk bantuan dari teman, mungkin teman sejawat, bisa juga dari keluarga ya Pak, begitu Pak. iya betul Pak. Keluarga untuk mengingatkan, semisal saya sedang kegiatan apa sih hari ini, begitu Pak. Itu untuk eh, sebagai tadi apa ya, bantuan untuk baik, baik itu dari keluarga, mungkin ada istri begitu Pak. Kemudian Oke. juga dari teman sejawat ketika di sekolah, begitu Pak. Oke, berarti bagus ya memang kita memang harus butuh atau berkolaborasi dengan orang lain ya sebagai pengingat itu sangat bagus sekali Pak Rujito. Jadi di sekeliling Pak Rujito itu banyak orang-orang gitu ya, orang-orang yang tentu saja sangat mendukung dengan segala aktivitas dan rutinitas dari Pak Rujito sehingga memang betul kali ketika butuh bantuan orang lain. Mudah-mudahan Betul, Pak. mereka juga selalu siap gitu ya Pak. Nah, bagaimana sih kira-kira cara Pak Rujito mengajak atau berkolaborasi dengan orang yang ada di sekitar Pak Rujito? Apa dengan komunikasi atau memang sudah ada kerjasama gitu Pak?
untuk mengingatkan Paling Pak saya Rujito? itu Pak, untuk itu berarti paling saya tetap melakukan komunikasi yang baik dengan teman sejawat terkait dengan permasalahan saya juga terkait supaya mereka bisa mengingatkan waktu mungkin Pak Rujito ini jadwalnya Bapak seperti itu mungkin seperti itu Pak. Oh Bahkan ya juga betul. mungkin kalau pas di rumah ya mungkin istri saya lah bisa untuk bahwa saya mungkin ada tugas apa begitu Pak. Ya betul sekali. Memang kita harus meningkatkan komunikasi yang baik dengan orang lain ya Pak ya. Begitu Betul betul Pak. menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain dan menjalin hubungan yang baik juga gitu ya Pak. Nah ini kan semua Betul. demi kebaikan bersama gitu ya Pak. Nah Pak Rujito, kira-kira kapan akan melakukan rencana ini Pak? Wah, karena ini mengacu pada banyak kegiatan ya Pak. Saya Ya, insya Allah akan saya laksanakan mungkin setelah ini Pak. Setelah ini atau oke. nanti atau malam atau besok akan saya buat jadwalnya begitu Pak. Ya, Saya buat baik. jadwal untuk bisa nantinya mengingatkan saya begitu Pak. Kemudian untuk yang dengan teman sejawat yang membantu mungkin ya bisa di sekolah Pak, bisa besok, bisa juga nanti pada saat saya ada waktu senggang dengan Bapak Ibu guru di sekolah begitu Pak. Ya, baik, bagus sekali Pak Rujito karena memang kita harus melakukan secepatnya ya, secepatnya karena biar apa persoalan Pak Rujito bisa selesai dan Pak Rujito bisa menjalankan semua aktivitasnya karena memang aktivitas yang dilakukan oleh Pak Rujito ini adalah aktivitas itu yang sangat baik gitu ya, sangat Oke baik Pak. dan tentu saja ini adalah sebuah pembeda dengan orang lain ya Pak ya. Mungkin orang lain itu Ya, tidak bisa melakukan seperti itu, tapi Pak Rujito dengan segala macam aktivitas kesibukan, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka saya setuju Pak, kalau rencana ini dilakukan secara secepatnya, gitu Pak. Nah, siap Pak. Betul. begini Pak, kalau kita berbicara rencana itu sudah cukup bagus, kemudian metode dan caranya yang akan Pak Rujito itu juga sangat bagus. Tapi sekali lagi Pak, kita itu butuh yang namanya komitmen ya Pak ya, gitu ya. Betul, betul. Nah, kira-kira Pak Rujito punya komitmen seperti apa agar rencana ini itu bisa berjalan dengan baik apa? Begitu Pak, komitmennya apa Pak kira-kira? Komitmen saya, ya saya akan melaksanakan tadi yang sudah akan saya laksanakan rencananya dengan baik pula, tentunya supaya semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar begitu Pak. Kemudian, eee, artinya di sini adalah tanggung jawab saya harus lebih besar terhadap semua kegiatan yang sudah saya susun tadi Pak. Begitu Ya, sehingga oke. bukan cuma menjadi rencana saja Pak, tetapi akan menjadi suatu hal yang akan saya laksanakan sehingga, sebuah kegiatan berjalan dengan baik dan artinya itu saya menjadi tetap happy, tetap bahagia walaupun banyak pekerjaan begitu, Pak. Ya, oke, bagus sekali Pak Rujito bahwa Mhm, rencana tidak boleh rencana saja, tapi memang harus dilakukan dengan baik, konsisten ya Pak ya. iya Bagus konsisten, Pak Rujito, sangat bagus karena akan melakukan rencana tersebut dengan penuh komitmen agar semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Bagus Pak, itu Pak Rujito bisa mengatasi sebenarnya Pak Rujito bisa mengatasi persoalan yang Pak Rujito hadapi sendiri itu ya Pak. betul, Pak, Oke. betul. Nah, kemudian kalau tadi kan Pak Rujito di sekeliling Pak Rujito itu ada orang-orang yang membantu ya, baik di rumah maupun di sekolah itu sudah ada yang membantu. Nah, Betul. apakah ada Kak yang sarana dan prasarana yang Bapak butuhkan itu untuk suksesnya rencana yang akan Bapak lakukan? Untuk sarana prasarana, sementara ya paling dari itu, Pak, untuk sarana, Pak, ya, sarananya yaitu ya saya kan hanya nanti membuat jadwal saja begitu, Pak. Oke, bagus. Pakai kertas yang besar begitulah, Pak. Ya, Spidol mungkin untuk bisa untuk saya catat. Kemudian untuk bagi yang teman sejawatnya mungkin bisa menggunakan HP juga, Pak, untuk mengingatkan saya mungkin bisa ya, seperti betul itu. ya. Jadi Gitu. butuh sarana prasarana yang tetap untuk mendukung ya Pak ya. Betul. Barangkali kita kadang plan A gagal, kita punya plan B gitu ya Pak. Betul, Nah, Pak. gitu. Betul. Oke Betul. Pak Rusito, saya doakan semoga
persoalan yang dihadapi Pak Rujito bisa selesai dengan baik, dan rencana-rencana yang Amin. akan Pak Rujito lakukan itu juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, Baik, Pak. sekarang bagaimana perasaan Pak Rujito setelah kita ngobrol ini Pak? Alhamdulillah Pak, sudah tenang, sedikit tenang saya, artinya ada solusi ternyata untuk permasalahan yang begitu banyak saya terkait dengan organisasi dan sebagainya. Dengan tadi Pak Kasman menyampaikan begitu, pertanyaan malah saya hanya dapat menemukan solusi seperti itu, Pak. Baik, berarti perasaannya sudah menjadi lebih tenang ya Pak ya, dan bisa Ya, Pak. menghadapi persoalan. Baik Pak, ada lagi yang ingin Pak Rujito sampaikan? Kan beda lagi kayaknya. Sementara itu Pak, saya akan coba untuk melaksanakannya nantinya. Oke, baik Pak Rujito, terima kasih ya sudah mau menceritakan keluhan Pak Rujito. Semoga berjalan lancar ya Pak. Dari saya cukup Pak Rujito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.